Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang struktur modal dan hubungannya dengan solvabilitas. Pengertian struktur modal. Struktur modal adalah komposisi sumber pendanaan perusahaan yang berasal dari dua sumber utama, yaitu hutang atau debt dan ekuitas atau equity. Secara sederhana, struktur modal dapat dirumuskan sebagai struktur modal sama dengan hutang plus ekuitas. Hutang merupakan dana yang diperoleh perusahaan dari pihak luar yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan ekuitas adalah modal yang berasal dari pemilik atau pemegang saham perusahaan. Kombinasi antar hutang dan ekuitas inilah yang disebut sebagai struktur modal. Hubungan dengan solvabilitas. Struktur modal memiliki hubungan yang sangat erat dengan solvabilitas perusahaan. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Jika jumlah hutang terlalu besar dibandingkan dengan ekuitas, maka risiko keuangan perusahaan akan meningkat. Selain itu, beban bunga yang harus dibayar juga semakin besar sehingga kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dapat menurun. Sebaliknya, apabila proporsi ekuitas lebih besar daripada hutang, kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih stabil. Risiko gagal bayar lebih rendah dan tingkat solvabilitas perusahaan menjadi lebih baik. Nah, untuk menilai hubungan struktur modal dan solvabilitas, terdapat dua rasio yang umum digunakan. Yang pertama yaitu debt to asset ratio atau DAR, dan yang kedua ada debt to equity ratio atau DER. Kedua rasio ini membantu kita mengetahui seberapa besar penggunaan hutang dalam struktur pendanaan perusahaan serta tingkat risiko keuangan yang dimiliki perusahaan. Rasio pertama adalah debt to asset ratio atau DAR yang dirumuskan sebagai berikut. DAR sama dengan total hutang dibagi total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi nilai DAR, maka semakin besar pula aset perusahaan yang berasal dari pendanaan hutang. Dan yang kedua ada debt to equity ratio atau DER yang dirumuskan sebagai berikut. DER sama dengan total hutang dibagi total ekuitas. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara hutang dan modal sendiri. Semakin tinggi nilai DER, berarti perusahaan semakin bergantung pada hutang sebagai sumber pendanaannya. Selanjutnya adalah analisis earnings coverage dan relevansinya dalam mengevaluasi solvabilitas. Selanjutnya yakni pengertian earnings coverage. Earnings coverage digunakan untuk mengukur kemampuan laba perusahaan dalam menutupi biaya bunga dan kewajiban tetap lainnya. Rasio yang sering digunakan adalah times interest earned atau TE dengan rumus T sama dengan EBIT dibagi beban bunga. EBIT merupakan laba sebelum bunga dan pajak, sedangkan beban bunga adalah biaya bunga yang harus dibayar atas hutang perusahaan. Interpretasi dari rasio T dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika nilai T lebih dari 5 kali, maka kondisi perusahaan dinilai sangat baik. Jika nilai T berada di antara 2-5 kali, maka perusahaan masih tergolong cukup aman. Namun, jika nilai T kurang dari 2 kali, perusahaan dianggap memiliki risiko yang cukup tinggi. Semakin tinggi nilai earnings coverage, semakin mudah perusahaan membayar bunga hutangnya. Dengan demikian, risiko gagal bayar menjadi lebih kecil dan tingkat solvabilitas perusahaan menjadi lebih baik. Yang selanjutnya yakni risiko dan return struktur modal dan relevansi bagi analisis laporan keuangan. Penggunaan hutang dalam struktur modal dapat memberikan keuntungan maupun risiko bagi perusahaan. Dari sisi return, hutang dapat menambah modal usaha dan berpotensi meningkatkan laba bagi pemegang saham. Namun dari risiko, beban bunga tetap harus dibayar meskipun kondisi perusahaan sedang mengalami penurunan pendapatan. Jika pendapatan menurun secara signifikan, risiko kebangkrutan dapat meningkat dan arus kas perusahaan menjadi lebih terbebani. Apabila dana peminjaman digunakan secara produktif, maka laba perusahaan akan meningkat sehingga return bagi pemegang saham juga meningkat. Relevansi bagi analisis laporan keuangan. Dalam analisis laporan keuangan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu besarnya hutang perusahaan, kemampuan membayar bunga, komposisi hutang dan ekuitas, serta tingkat risiko keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki struktur modal yang optimal umumnya lebih sehat secara finansial.
mampu memenuhi kewajiban jangka panjang, dan memiliki tingkat solvabilitas yang baik. Sebagai kesimpulan, semakin tinggi hutang maka potensi return memang dapat meningkat. Namun, risiko yang dihadapi perusahaan juga semakin tinggi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara hutang dan ekuitas agar tetap sehat secara finansial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.